Halo teman-teman, bisa di-mention ya kawan-kawannya. Kita akan mulai beberapa menit lagi, 1 atau 2 menit lagi kira-kira. Yuk di-mention teman-temannya. Kita mulai sekitar 1 menit sampai 2 menit lagi. Nah sambil nunggu, saya mau jualan dulu ya. Seperti biasa, Master UKAI sekarang lagi buka program yang namanya kelas SKS. Nah ini adalah sistem kebut sebulan. Jadi sebulan intensif sampai H-1 UKAI. Kelasnya start di tanggal 4 Juli, biayanya murah banget, cuma Rp50.000 aja. Kamu bisa dapat 4 kali tryout. Jadi 1 kali tryout itu hitungannya cuma Rp10.000 doang. Terus kamu bisa dapat share materi tapi nggak pakai zoom-zooman gitu ya. Jadi materinya PDF gitu. Terus kamu bisa diskusi di grup. Kita pakai platformnya adalah Line sampai H-1 sebelum UKAI. Nah, kalian bisa join. Caranya tinggal klik link di bio Master UKAI, terus cari program SKS, terus kalian bisa daftar. Kalian bisa ajak teman-teman kalian juga. Ini programnya murah banget. Spesial buat teman-teman yang biasanya belajarnya mendadak atau kemarin PKPA gak sempet ikut bimbel dan sebagainya. Nah, ini cocok banget buat kalian. Nah, promo yang kedua adalah Master UKAI ini lagi ada paket bundling. Jadi ini adalah kalian nanti bisa dapat 2 buku Master UKAI, buku 1 dan buku 2. Isinya itu soal latihan sama pembahasan. Harganya Rp150.000. Plus kalian bisa dapat free program SKS. Jadi kalau harga normal satu bukunya itu 85. Nah ini ada diskon. Jadi kalian beli 2 cuma 150 plus dapat SKS. Jadi ini sangat komprehensif banget. Kalian cuman sekali bisa dapat buku plus SKS. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum menang giveaway atau yang kemarin belum sempat beli buku, ini saatnya nih kalian beli buku sebelum stoknya kehabisan. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita mau refresh sedikit aja tentang OSCE. Hari ini kita belajar satu soal, yaitu tentang apoteker di pelayanan. Jadi hari ini kita mau belajar tentang penerimaan barang. Jadi waktu itu ada soalnya kayak gini nih kasusnya. Kalian boleh sambil bawa bolpen atau sama note kecil gitu buat nanti coret-coret. Misalnya nih kalau butuh, atau boleh di handphone karena ini kan share screen-nya cuman kecil ya. Jadi nanti saya potong-potong beberapa share screen-nya, jadi nggak bisa satu keutuhan gitu. Jadi kalian bisa nanti tulis di mana dulu gitu biar bisa lancar belajarnya. Oke, jadi ini kasusnya. Kalian adalah apoteker yang bekerja di apotek, dan ini itu lagi kasusnya kalian mau menerima barang. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kalian ketika penerimaan barang adalah yang pertama kalian pasti harus cek surat pesanannya ya kan. Nah, jadi nanti di stationnya mungkin itu yang disiapkan adalah ada surat pesanannya, terus nanti mungkin ada bukti kalian menerima barangnya, apa aja yang kalian terima. Terus di sini nanti kasusnya itu selain penerimaan barang, kalian juga harus melakukan penataan. Oke, gitu ya. Jadi skenarionya kayak gitu guys. Oke. Nah, sekarang kita sebentar, saya share screen-nya ganti dulu. Nah, ini adalah surat pesanan yang pertama. Ini nanti surat pesanannya ada 2 episode. Ini yang pertama dan nanti yang kedua, kalian bisa catat juga. Surat pesanan yang pertama, jadi kalian pesen barang ini. Ada Novorapid, ada Petidin injeksi, sama ada Sendositrol minidose. Nah, ada Novorapid, ada Petidin injeksi, dan ada Sendositrol yang minidose. Ini yang kalian pesan. Nah, barang yang datang berdasarkan surat pesanan yang satu ini adalah berikut ini. Sebentar. Nah, ini yang datang. Yang pertama di kiri ada Lantus, yang kedua ada Novorapid, yang ketiga ada Sendositrol minidose, terus ada Petidin, yang bawah itu ada kodein sirup sama ada NaCl 3%. Nah, jadi ketika kalian menerima, poin yang perlu diperhatikan adalah kalian harus menyesuaikan barang yang datang sama surat pesanan yang kalian buat. Yang disesuaikan apa aja? Otomatis jenisnya, jenis barang yang kalian beli, sama jumlahnya, sama expired date atau nomor batch. Kadang-kadang kalau misalnya ada di fakturnya. Jadi ketika nanti si distributor ngirim ke apotekmu, itu dia akan bawa kayak apa ya? Sebutannya ada yang nyebut faktur, ada yang nyebut surat jalan, macam-macam sebutannya. Isinya adalah barang yang dia bawa itu apa aja, jumlahnya berapa, sama expired date-nya kapan. Nah, itu harus kalian cocokkan tuh. Jadi fisik barangnya nih sama suratnya tadi itu udah cocok apa enggak. Nah, tadi di skenario yang kalian pesen itu adalah Novorapid, terus Petidin injeksi, sama Sendositrol ya kan. Tapi yang datang lihat ada banyak.
ada Lantus, ada NaCl 3%, ada kodein. Nah ini kan bukan barang-barang yang kalian pesen kan. Jadi ada, nggak tahu nih ada barang lain nih. Nah apa yang kalian lakukan kalau misalnya nanti di OSC ketemu kayak gini? Nah yang nggak ada di SP itu kalian retur atau kalian kembalikan kepada distributornya. Yang kalian terima cuman yang sesuai SP kalian doang. Itu ya poinnya di situ. Jadi yang kalian terima adalah yang sesuai SP kalian doang. Dalam case ini berarti yang kalian terima adalah Novorapid, terus Endositrol sama si Petidin. Nah, si Lantus, si kodein sirup sama si NaCl 3% itu kalian kembalikan ke distributornya. Jadi kalian coret tuh di fakturnya. Nah, ini kalau misalnya di OSC agak tricky ya. Nanti biasanya itu ada kertas yang kalian untuk barang yang kalian terima itu apa aja. Kalau ada yang kalian kembalikan itu yang kalian kembalikan apa aja. Jadi nanti kalian tulis yang kalian terima di kertas yang untuk menerima itu ada Novorapid, Endositrol mini dose sama Petidin, dan yang kalian retur ke PBF adalah yang Lantus, kodein sirup sama NaCl 3%. Jadi gitu ya. Poinnya itu. Next kita masuk ke yang kedua. Tadi kan surat pesanan pertama tuh. Sekarang ada surat pesanan kedua. Surat pesanan kedua itu yang kalian pesen nih ceritanya adalah sukralfat sirup, analsik tablet, sama meloxicam tablet. Ini ya, jadi sukralfat, analsik, sama meloxicam. Save life kak? Iya, nanti kita save, oke? Nah, kita lihat barang yang datang berdasarkan SP nomor 2 ini adalah, nah ini yang datang. Ada sukralfat, ada analsik, ada meloxicam, sama ada captopril. Jadi ada satu nih yang nyempil yang nggak ikut dipesen tapi ikut datang, yaitu adalah captopril. Oleh karena itu di case yang kedua ini di surat pesanan nomor 2 yang kalian terima adalah sukralfat, analsik sama meloxicam, dan yang kalian retur ke PBF adalah captopril. Gitu ya. Nah, gimana nih nanti kalau ini kan tadi kita cuma nyocokin jenisnya doang, belum sampai jumlahnya. Nah, kalau misalnya jumlah nggak sesuai, itu sebenarnya agak tricky. Kalau di kenyataannya, di apotek kenyataannya itu terserah apoteknya, jadi bisa diterima, bisa ditolak. Kalau diterima, konsekuensinya berarti kalian bayarnya lebih banyak daripada yang seharusnya. Kalau misalnya nih kalian lagi butuh nih, misalnya pesennya cuman sukralfat 10 botol, tapi yang datang misalnya 15 botol, ya udahlah, dia misalnya fast moving, ya wis tak terima aja, nggak apa-apa, nanti yang 5 nambah. Itu kalau di kenyataan. Tapi kalau misalnya di soal OSC, kalau nggak sesuai jumlahnya, ya yang lebihnya tadi kembalikan aja, itu opsi paling aman. Tapi kalau di kenyataan itu kan bisa macam-macam ya di kehidupan nyata itu. Jadi itu poin pentingnya. Kalau retur nulisnya di SP atau di faktur, harusnya sih di faktur. Jadi SP itu kan udah kalian buat di awal, bla 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 bla, kalian kasih itu ke PBF nih, saya pesennya yang ini nih. Nah, terus dia datang, waktu orangnya datang, si distributornya, dia itu sambil bawa, nah ini ada yang namanya nyebutnya, ada yang namanya faktur, ada yang namanya surat jalan, macam-macam sebutannya. Nah, itu yang dia bawa. Yang dia bawa ini tadi sesuai sama barang yang dia bawa. Nah, jadi nyoretnya di situ, karena kan itu yang nggak sesuai. Jadi nanti si PBF-nya biar ngebuatin faktur baru yang sesuai sama barang yang kalian terima. Jadi itu kayak apa ya, kayak cuman note doang gitu, apa sih yang nggak sesuai sama apa yang kalian pesan, kayak gitu. Oke, cara buat nota retur itu biasanya sih cuma tinggal dicoret aja ya dari apa namanya si kertas yang dibawa si distributornya itu gitu. Tapi nanti kalau misalnya di OSC biasanya itu udah ada template-nya, jadi kalian cuma tinggal nulis jenisnya atau nama barangnya apa, terus jumlahnya berapa, gitu doang. Oke, jadi ini tadi tentang case penerimaan ya, ini tadi bagian penerimaan. Sekarang kita kedua, jadi kasusnya, skenarionya, ceritanya setelah kalian menerima barang, itu kalian disuruh melakukan penataan. Oke, jadi tadi kita udah tahu nih, ada 7 barang yang kita pesen. Kita buka lagi SP-nya, SP1, ada 6 barang yang kita pesen, yaitu ada Novorapid, Petidin, Endositrol mini dose, terus kemudian ada sukralfat sirup, analsik tablet, sama meloxicam tablet. Sekarang kita disuruh nih melakukan penataan dari masing-masing benda yang sudah kita pesen ini tadi. Biasanya waktu dulu sih, waktu di OC-nya itu kayak ada beneran, jadi kayak disiapin kotak kayak dari karton gitu. Nah itu ditulisin misalnya kulkas atau apa, kan
kan nggak mungkin ya bawa kulkas beneran ya, susah. Jadi kayak dibuat seolah-olah entah kardus tapi ditulis itu kulkas, ini rak, kayak semacam gitu. Nah, tempat-tempat penyimpanan yang ada di pelayanan itu kan yang satu ini, nah ini gambarnya kan coba lihat, yang satu itu lemari double pintu, kira-kira buat apa tuh? Itu kan berarti buat sediaan yang narko atau psiko ya, kan dia harus khusus di lemari yang dua kunci, dua pintu. Nah, terus yang nomor 2 sebelah kanannya itu rak obat biasa. Yang ketiga itu agak ketumpuk sama komen-komen, itu adalah rak tapi buat sediaan apa namanya highlight warna merah ya kan. Terus yang keempat itu adalah kulkas. Nah, jadi kalian disediakan 4 tempat ini, terus kalian disuruh menata si barang itu tadi tuh 6 biji yang udah kalian simpen. Nah, ini tuh di yang mana gitu. Kak, videonya bisa di save nggak? Ya, videonya nanti di save, jadi nanti bisa ditonton lagi. Kak, nah kalau Supoi sebenarnya tricky juga. Supoi itu beda-beda, kadang beda brand, itu beda tempat simpan kalau di kehidupan nyata ya. Jadi kalau misalnya Dulkolak, nah itu cuman di 15-25 kalau nggak salah. Tapi kalau kayak Boraginol N itu di kulkas. Jadi sebenarnya amannya sih kalian kalau OSC itu kalian kan dikasih fisik benda aslinya, obat aslinya, kalian pegang tuh obat aslinya. Nah, kalian lihat aja di kotak obatnya itu kan pasti ada tuh cara penyimpanan. Nah, udah paling aman kalian lihat di situ aja. Jadi ikutin si tempat yang ada di situ. Nah, jadi ini ada option ya. Kita ingat-ingat sama-sama. Yang satu itu lemari narkosiko, yang 2 rak obat biasa, yang 3 adalah high alert, yang 4 adalah kulkas. Ya, jangan lupa ya. Ini nanti kita buat sama-sama nentuin obatnya disimpan di mana. Oke, kita balik lagi ke SP nomor 1 tadi yang diterima. Novorapid. Kira-kira di nomor 1, 2, 3 atau 4. 1 tadi lemari narko atau psiko, 2 adalah rak, 3 adalah apa tadi? High alert, 4 adalah kulkas. Kita tentuin yang Novorapid dulu. Novorapid berarti disimpan di ketik 1, 2, 3 atau 4. 1 itu narkosiko. Oke, ada yang jawab kulkas. Oke, betul. Misal 15-25 ini diletakkan di mana? 15-25. Nah, ini tricky juga nih. Kita sebenarnya harus lihat dulu ruangannya. Kalau misalnya ruangannya pakai AC yang bisa 15-25, berarti cukup di ruangan doang aja. Tapi kalau ruangannya nggak ada AC-nya, terus panas, suhunya misalnya 25-30, ya berarti diletakkan di kulkas, tapi bukan yang freezer, tapi yang biasa. Atau misalnya ditaruh yang bawah sendiri. Yang bawah sendiri itu kan anginnya atau dinginnya kan lebih panas ya daripada yang di atas kayak gitu. Jadi sebenarnya perlu disesuaikan sih, karena kalau kalian di pelayanan beneran kan kalian harus mengukur tuh suhu ruangan kalian berapa, terus dicatat, terus suhu kulkas kalian itu berapa, dicatat tiap hari kayak gitu. Oke, ini Novorapid, oke benar, kulkas semua ya, nomor 4, betul, udah benar guys. Insulin itu ditaruhnya di kulkas gitu. Sekarang yang kedua, Petidin injeksi. Kita simpan di mana? 1 lemari narkosiko, 2 rak biasa, 3 high alert, 4 kulkas. Yuk, Petidin injeksi. Di manakah dia disimpan? 1 lemari narkosiko, 2 rak biasa, 3 high alert, 4 kulkas. Oke, ada yang high alert, ada yang 1, ada yang 3. Oh, 3 itu high alert ya. Oh, ini antara 1 dan 3 sih jawabannya kebanyakan. Oke, yuk Petidin injeksi ya, Petidin, jangan salah. Ya, ada yang 1, ada yang 3. Nah, langsung dilurusin ya, Petidin itu di 1, dia narkotika guys, jangan salah ya, dia bukan high alert, tapi dia narkotika. Jadi kalian mungkin sambil refresh lagi apa sih jenis-jenis narkotika kayak kodein, kodipron, kum ekspektoran. Nah, itu biasanya narkotika yang sering. Petidin, terus fentanyl patch itu narkotika ya gitu. Jadi jangan salah, awas kalau Petidin itu masuknya di narkotika. Ya benar, Druasianto benar. Oke. Nah, itu kita lanjut ke obat yang ketiga, Sendositrolminidos. Yang 3 jangan salah ya, tadi masuknya di narkotika ya, bukan high alert. Petidin masuknya di narkotika. Kita masuk ke sediaan ketiga, Sendositrolminidos.
Dimana 1 narkotika, 2 rak biasa, 3 high alert, 4 kulkas. Sendositrol mini dose. Sendositrol itu tetes mata ya, tetes mata tapi yang mini dose. Oh, ada yang 4, ada yang 2. Sendositrol itu tetes mata ya, tetes mata yang mini dose. Jadi yang bukan botol tapi yang apa ya sebutannya? 1 kali apa? Yang kecil-kecil itu guys kemasannya. Itu ada yang 2, ada yang 4. Oh, ada yang high alert. Kenapa dia harus di high alert sendositrol? Sendositrol nggak perlu di high alert ya, dia bukan obat yang kalau salah membahayakan nyawa, bukan. Jadi bukan di high alert. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi sendositrol mini dose di 2 di rak biasa ya, nggak perlu di kulkas. Jadi sediaan tetes mata itu di rak biasa aja. Jadi nanti kalian masukin aja di itu di rak biasa gitu. Oke, kita masuk ke surat pesanan yang kedua. Ini kan surat pesanan 1 nih, sekarang surat pesanan kedua. Nah, ada sukralfat sirup. Sukralfat sirup 1 lemari narko, 2 rak biasa, 3 sitostatika, 4 kulkas. Oke, ada yang rak biasa. Oke, rak biasa Pak. Ya, tadi hati-hati ya. Jadi jangan salah, awas. Eman banget soalnya kalau salah, karena kan itu apa ya, cuman ya naruh barang. Harusnya sih ini poin bisa kalian manfaatkan gitu. Nanti salahnya di yang station susah-susah aja gitu. Oke, 2. Ya ini gampang banget ya kalau sukralfat sirup itu di rak biasa gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu analsik tablet. Kira-kira simpan di mana analsik tablet? 1 narkosiko, 2 rak biasa, 3 high alert, 4 kulkas. Analsik tablet. Ayo jangan salah. Nggak apa sih salah sekarang, kan lagi belajar ya, nggak apa-apa salah sekarang, nanti OC-nya jangan salah. Oke, ada yang jawab 1, ada yang rak biasa. Ini fotonya nggak ada, tadi kekecilan fotonya, coba ya kita tampilin fotonya. Nah, analsik itu yang hijau kanan atas itu, tapi nggak kelihatan isinya. Oke, yaudah kita balik ke gambar sebelumnya aja. Analsik tablet ada yang 1, ada yang tadi ada yang 2. Ya bener guys, taruhnya di 1 ya siko. Jadi analsik itu adalah anti nyeri, dia isinya adalah metampiron sama diazepam. Yang nyebabin dia harus ditaruh di yang lemari double kunci karena dia termasuk siko adalah karena ada diazepamnya. Bukan metampironnya ya yang nyebabin dia jadi siko, tapi karena ada diazepamnya. Oke gitu. Jadi udah ada beberapa yang bener. Mungkin ini kalian bingung di rak biasa karena kalian mungkin nggak hafal ya, analsik itu kan nama brand. Jadi kalian mungkin nggak hafal isinya apa, tapi nanti kalau misalnya kalian lihat barang fisiknya itu kan kalian bisa lihat tuh kan di kemasannya itu pasti ada tulisannya kan, misalnya isinya metampiron sama diazepam. Nah itu nanti kalian bisa harus langsung klik tuh, oh ada diazepam, berarti aku harus masukkan dia di lemari siku kayak gitu. Oke, yang terakhir meloxicam tablet. Ini gampang banget, meloxicam mah pasti udah katam ya kan. Meloxicam berarti ditaruhnya di mana? 1 lemari narkosiko, 2 rak biasa, 3 high alert, 4 kulkas. Meloxicam yang tablet. Ya di 2 ya, di rak biasa. Dia obat biasa lah, NSAID, nggak perlu perlakuan khusus ya kan gitu. Oke, jadi itu tadi. Nah terus tadi misalnya kan ada obat-obatan di retur. Nah itu jangan kalian masukin ke jangan kalian masukin ke raknya, jadi kalian balikin aja obatnya ya kan. Nanti awas salah kalian nanti masukin ke raknya, jadi nggak perlu ya. Jadi dari case ini, skenario ini, nah kayak gitu tuh bayangan kalian OSC. Jadi kalian itu kayak ada serangkaian apa ya, nggak cuman kalau CBT kan gampang, maksudnya lalalala jawabannya A, B, C, D, E. Nah OSC ini kayak ada serangkaian gitu. Jadi kalian kalau misalnya salah di awal, nah kemungkinan sampai ke belakang kayak salah. Coba tadi kalian menerima obatnya salah, misalnya ada yang harus diretur tapi kalian terima. Nah kalian masukin ke raknya juga pasti salah, karena itu harusnya barangnya nggak kalian terima tapi kalian simpen di apotek kalian. Nah semacam itu. Jadi OSC itu bayangannya kayak gini, jadi komprehensif. Kalian kayak satu rangkaian seri, kalau ini tadi kan penerimaan plus penyimpanan ya kan. Jadi nanti kalian apa aja dokumennya, kalian perlu SP, terus tadi kalian kalau ada retur berarti kalian tulis nota returnya kayak gimana, terus
barangnya harus kalian kembalikan, terus barang yang kalian terima harus kalian simpan di rak yang sesuai. Jadi itu sama kayak bayangan kehidupan nyata nanti kalian kalau kerja di apotek beneran, kalau kalian nerima itu ya kayak gitu, kalau kalian melakukan kegiatan penyimpanan itu ya kayak gitu tadi. Oke, buat teman-teman yang mau tanya mungkin bisa di chat di kolom komen, saya kasih waktu buat tanya beberapa menit. Jadi kita hari ini cuma satu soal aja guys, karena cukup panjang ya kan, kalau live panjang-panjang itu kan gak enak ya. Jadi ini tadi itu cuma satu soal aja. Yang mau tanya boleh tulis di kolom komentar, nanti live-nya disimpan. Sembari nunggu yang nanya, saya jualan lagi. Jangan lupa join program SKS-nya Master Ukay, cuma 50.000 kalian bisa dapat 4 kali tryout ya kan. Kalau mau daftar langsung aja klik link di bio Instagramnya Master Ukay, terus kalian cari program SKS, terus kalian daftar. Kelasnya mulai besok Senin guys, jadi beneran cepetan, jangan sampai kehabisan. Terus yang kedua ada promo bundling 150.000 dapat 2 buku plus SKS. Bukunya normanya 185, ini di diskon gede-gedean cuma 150 dapat 2 buku plus SKS. Udah murah semurah-murahnya. Jadi kalian kalau nggak keep ini kalian bakal kelewatan. Oke, sambil bacain pertanyaan, ada penerimaan vaksin gimana Kak? Penerimaan vaksin sebenarnya sama. Jadi sesuaikan sama apa yang kalian pesanannya apa, terus sama barang yang datang. Mungkin di vaksin itu yang perlu jadi perhatian adalah namanya VVM atau Vaksin File Monitor. Itu adalah, kalian boleh nanti search di Google gambarnya ya kan. Jadi kayak ada lingkaran terus ada kotak di dalamnya. Nah itu untuk menandakan vaksinnya itu masih kondisi bagus atau enggak. Itu dari warna si VVM-nya tadi itu. Nah kalau kondisinya udah jelek, mungkin itu bisa ikut kalian retur ke distributor. Jangan mau kalian terima karena kalian jangan mau bayar barang udah rusak kayak gitu. Kak, boleh terima penerimaan di industri? Boleh. Penerimaan di industri berarti apa? Bahan baku berarti ya? Bahan baku di industri. Sebenarnya kalau di industri penerimaannya sama aja sih. Yang penting dicek kesesuaian yang datang sama surat pesanan yang kita buat. Kecuali mungkin yang agak berbeda itu kalau di industri, kalau penerimaan bahan bakunya itu prekursor atau narko atau psiko, itu beda sama yang non narkosiko. Kalau yang non narkosiko ya cukup dicek aja sesuai apa enggak. Biasanya itu kita terima barangnya, diterima misalnya nih datang ya, kita pesen apa ya, pesen paracetamol gitu ya, pesen paracetamol misalnya 10 karung, 10 sak, datanglah 10 sak. Terus kita lihat by fisik, oke, bener di kemasannya ada paracetamol. Terus ada yang kedua, surat jalannya benar, paracetamol 10 sak, surat pesanan kita benar, paracetamol 10 sak. Nah, satu dokumen penting di industri adalah namanya COA. COA kalian harus minta ke orang yang nganter. Itu adalah bukti dari distributor atau produsennya bahwa ini tuh beneran paracetamol. Nah, itu kalian harus pastikan dokumennya lengkap. Nah, ini tergantung pabriknya lagi, beda-beda. Kalau misalnya pabriknya kalian tadi CPOB doang, itu ya COA tadi. Tapi kalau pabriknya ada CPOB terus ada halal, nah itu berarti harus minta sertifikat halalnya sama yang nganter si bahan baku tadi itu. Kemudian udah nganter di industri. Nah ini kalau tadi di apotek kan ya wis langsung diterima ya, karena ini bedanya di industri itu ada yang namanya ruang karantina. Jadi bahan baku yang baru datang itu masuknya ke ruang karantina dulu, jadi nggak langsung disimpan di gudang utama, beda, tapi dimasukin di ruang karantina dulu. Apa yang kita tunggu ketika di ruang karantina? Nah itu adalah melakukan pengujian oleh QC. Jadi nanti QC dia itu akan sampling untuk ngecek si bahan bakunya tadi apa aja. Nah itu sesuai dengan yang ada di Farmakope guys. Jadi kalau kalian buka Farmakope, kalian tuh bakal lihat ada untuk analisa ini perlu pengujian bla 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 bla. Nanti QC-nya itu sebenarnya harusnya udah tahu. Terus ada spek bahan bakunya sendiri, nanti diuji. Nah kalau misalnya sudah meet spek atau MS, memenuhi persyaratan, maka si QC nanti akan ngasih label rilis. Kalau udah dapat label rilis atau label hijau, maka bahan bakunya akan dipindah dari ruang karantina masuk ke ruang penyimpanan gudang utama. Nah itu bedanya kalau di industri sama di apotek. Di apotek itu pokoknya udah diterima ya wes sudah masuk, nggak ada yang namanya karantinaan, nggak ada yang namanya COA. Kalau di industri ada namanya ruang karantina, ada namanya COA. Jadi itu ya, itu bedanya di situ. Nah kalau misalnya penerimaannya narko sama psiko itu lebih ribet lagi, karena harus ditimbang bener nggak jumlahnya. Terus biasanya itu karena dokumennya itu jadi lebih banyak, jadi lebih lengkap, kayak
agak beda-beda sih alur tapi tiap industri, tapi lebih ketat. Terus biasanya QA-nya sampai ikut ikut penerimaan karena untuk menyaksikan beneran masih kesegel nggak, jangan-jangan udah kebuka. Nah kan berarti kan bahaya ya kan, ada penyalahgunaan di situ. Jadi narkosiko sebenarnya lebih ribet daripada yang bahan baku biasa, tapi tetap alurnya tetap di karantina dulu, nunggu QC dulu, baru nanti diterima gitu. Kalau misalnya di SP obatnya bentuk paten dan obat yang datang bentuk generik, gimana Kak, apa diambil? Nah kalau ini kita bahas itu ya, kalau di dunia nyata itu kembali ke kalian sebagai apotekernya, kalian mau ambil atau enggak. Karena mungkin dikasih, ini kan juga dikasih generik, nggak tahu ya, misalnya kosong mbak di distributor, ini saya bawain generiknya. Nah inisiatif si salesnya tuh bawain generiknya, padahal kalian misalnya mintanya patennya gitu. Nah itu terserah kalian, misalnya stok kalian emang tipis, terus kalian emang butuh itu, ya wis bisa kalian terima. Tapi kalau di ujian OSCE, karena ini teoritis, kalau nggak sesuai, saya saranin nggak usah diterima, jadi balikin aja. Jadi misalnya kalian pesennya Dumin ya, Dumin strip, tapi yang datang paracetamol generik, nah itu kan nggak sesuai sama SP-nya, lebih baik nggak usah diterima gitu. Tapi kalau di dunia nyata itu lagi artis kalian sendiri, kalian mau nerima mau nggak nerima terserah kalian, karena ada plus minusnya kan, dan kalian bisa nimbang-nimbang itu kayak gimana. Nah kalau penyimpanan prebiotik seperti Lacto B itu di mana? Ya seingat saya dulu Lacto B itu di kulkas guys, tapi bukan di freezer. Nah ini kalau misalnya tadi ada tips, kalian kalau OSCE itu kan bakal dikasih fisik barangnya. Nah kalian bisa lihat di sana. Jadi kalian bisa baca di fisik barangnya kan pasti ada aturan penyimpanan. Nah kalian bisa baca di situ, ngintip sedikit nggak apa-apa. Kalian baca di situ, kalian sesuaiin sama di situ. Itu udah paling aman guys. Sistem penyimpanan FIFO. Nah ini kalau di OSCE biasanya nggak sampai FIFO sih, karena bakalan lama kalau FIFO. Biasanya cuma disuruh nyimpen di mana gitu. Tapi nanti kalau misalnya kalian disuruh FIFO, agak susah sih kalau FIFO, mending FIFO. Jadi misalnya di raknya kalian udah dikasih skenario, ada berbagai macam, misalnya rak paracetamol, terus ada paracetamol baru datang. Nah itu berarti kalian tata aja, berarti yang ED paling dekat, paling cepat, yang ED tercepat itu di area yang mudah diambil. ED paling lama itu di area yang misalnya di belakang gitu, atau atas bawah. Berarti yang kalau atas bawah itu berarti yang ED paling cepat di atas, yang ED terlama di bawah, karena biar yang atas diambil duluan kayak gitu ya. Tapi biasanya di OC enggak sih, susah soalnya. Penulisan nota retur gimana? Nah biasanya di OC-nya itu udah disiapin form retur gitu, kayak udah ada template-nya. Terus kalian cuma tinggal nulis jenisnya sama jumlahnya aja. Tapi kalau biasanya disediain sih, soalnya nggak mungkin kalau kosong kan nanti bingung ya kan. Intinya yang kalian harus tulis di nota retur adalah barang yang kalian kembalikan itu apa, jumlahnya berapa, kalau perlu nomor batch-nya ditulis sama ED-nya kapan, terus harus ada tanggalnya, tanggal berapa kalian nulis itu, terus tanda tangan kalian, jadi yang ngembaliin siapa, kalau perlu yang nerima siapa, atau dari PBF mana gitu. Oke, itu VVM obatnya rentan disalahgunakan seperti alert atau biasa ya kak. Ini penyimpanan itu berdasarkan dari stabilitas sediaannya, sama kalau golongan. Kalau misalnya narkotika psikotropika berarti langsung masuk lemari narkosiko. Terus kalau misalnya yang bukan narkosiko berarti kan pilihannya bukan narko, bukan psiko, bukan prekursor, berarti kan pilihannya di rak biasa atau kulkas atau high alert. Nah bedanya rak sama kulkas, kalian stabilitas aja. Misoprostol itu kan kayaknya bukan di kulkas ya, jadi pilihannya kalau nggak di rak biasa, di rak high alert. Nah kapan yang masuk rak high alert adalah ketika pemakaiannya itu bisa membahayakan nyawa. Jadi kayaknya misoprostol ini bukan di high alert tapi di rak biasa. Tapi nanti perlu di cross check lagi ya guys perkataan saya, karena bisa saja saya salah karena saya juga manusia ya kan, kadang lupa. Oke, vaksin kak, vaksin tadi sudah ya. Oke. Di penerimaan industri antara ED di surat jalan dan di barangnya tidak sesuai, itu langsung ditolak atau tetap kita terima, tapi di ruang karantina setelah QC memberi keputusan baru ditolak. Nah ini sekali lagi jawabnya, saya jawab di dunia nyata dulu sama teoritis ya. Kalau di dunia nyata itu bisa kalian mainin, maksudnya kalian bisa mau nerima, bisa kalian mau tolak. Karena kalau tolak di industri itu konsekuensinya bisa panjang, kalian harus ngembalin barangnya, nunggu datang lagi. Nah biasanya barangnya impor, datangnya lama. Kalian misalnya butuh itu cepet. Nah
kalau misalnya butuh cepet, dipakai cepet, ya berarti di dekat nggak apa-apa, karena kan mau cepet dipakai tuh. Tapi kalau misalnya barangnya kalian masih pakainya ntar jauh-jauh, kalian mau balikin dengan kalian pertimbangin, oke, nanti aku akan nunggu sebulan lagi dan sebulan ini belum ada produksi pakai bahan itu, ya nggak apa-apa, kalian mau kembaliin. Nah kalau di OSC, nah ini agak ribet sih. Kalau OSC itu pokoknya kan teoritis ya, pokoknya nggak sesuai. Kalau saya saranin sih tolak aja karena nggak sesuai. Karena kalau misalnya idenya nggak sesuai, bisa berarti kan nomor batch-nya otomatis beda ya kan. Atau cocokin lagi sama COA. Jadi kalian cocokin nomor batch sama COA. Di COA itu ada nomor batch sama ada ID. Nah kalian samain nomor batch-nya di COA, di surat jalan, sama di fisik asli. Terus kalian samain ID-nya di surat jalan, di COA, sama di fisik asli. Nah kalau misalnya ada yang nggak sesuai, kalau teoritis sih saya saranin ditolak aja. Karena ujian. Kalau kenyataan mah bisa diterima-terima aja ya kan. Itu bisa diganti dokumennya. Nah, highlight obat apa aja? Biasanya itu insulin, NaCl 3%, terus obat-obat sitostatika, terus epinefrin, kayak gitu-gitu, dopamin, dobu, kayak gitu. Terus yang lain kalian bisa cek, search aja di Google, highlight medicine list gitu. Oke, simpannya di ruangan. Nah itu tadi guys, kalau Lactobe, kalian paling aman sih kalian lihat di kemasannya, kalian curi-curi pandang dah itu di kemasannya, dia nyimpannya di mana. Nah udah sesuai sama itu. Gitu, karena ada beda-beda juga kadangnya penyimpanan sendofenicol drop. Sendofenicol drop ini berarti tetes mata drop gitu kan, saya kok belum pernah tahu ini sendofenicol drop. Nah terus gimana kak kalau secara teori? Nah ini agak panjang nih kalau bahas suhu naik di vaksin ini. Harusnya kan termometernya yang dipakai itu yang continuous ya, yang bisa record dari titik kalian pencet mulai awal berangkat sampai selama perjalanan, terus bisa sampai akhir. Nah ada yang namanya, sebentar saya kok lupa namanya itu apa, temperatur apa ya itu namanya, aduh saya lupa guys. Jadi intinya itu kayak di compile gitu, temperatur dari awal sampai di titik akhir itu nanti ada yang melenceng berapa. Nah itu nanti kayak ada akumulasinya gitu. Jadi obat itu kan misalnya nih insulin disimpannya harusnya di suhu kulkas 2-8, tapi kalian kalau BUD kalian bisa simpan di suhu ruang tapi cuma tahan 30 hari. Jadi kayak gitu. Ada BUD itu kan dia disimpan di suhu luar, tapi nggak langsung misalnya sedetik disimpan insulin, sedetik disimpan kena suhu 30 langsung dia rusak, kan nggak kayak gitu. Jadi ada akumulasi sampai akhirnya ketentuan 30 hari. Nah vaksin itu sama kayak gitu. Jadi sebenarnya ada kayak saya lupa namanya, itu temperatur apa, sorry ya saya lupa banget tuh namanya. Ada rumusnya guys, kayak pakai Arrhenius atau apa gitu. Jadi nanti diakumulasi, dihitung apakah si penyimpangan suhunya tadi itu menyebabkan dia kadarnya berkurang atau gimana. Itu secara teori yang saya ketahui ya. Nanti kalian boleh cari-cari lagi, boleh search lagi. Surat pesanan narkotik psiko berapa rangkap, kalau nggak salah 4 ya, tapi dicek lagi boleh. Ke siapa saja. Nah, narkosiko itu 1 buat kita, 1 buat PBF, 1 buat BPOM, satunya di Migas. Cisplatin obat kanker disimpan di mana? Cisplatin itu nah ini nih, ada kalau di kenyataan itu kadang ada yang punya lemari sitostatika sendiri, ada yang nggak punya. Jadi cuman punya lemari high alert. Kalau dia cuman punya lemari high alert, berarti kalian masukin di high alert. Karena kalau kalian lihat di perka yang standar pelayanan kefarmasian itu, high alert itu terdiri dari 3, yaitu konsentrat perkat, obat sitostatika, sama obat lasa kalau nggak salah. Nah kalian sitostatikanya masukin di situ aja. Tapi kalau rumah sakitnya punya lemari sitostatika sendiri, kalian masukin di lemari sitostatika sendiri. Insulin biasanya di kulkas sama dikasih stiker HAM. Kalau di kampus HAM itu apa? Oh, high alert medicine ya? Iya betul. Jadi insulin di kulkas dikasih HAM. Iya betul, dikasih high alert medicine. Nah itu ngasihinnya per pen dikasih satu-satu stikernya ya, bukan data logger, bener tuh ya. Itu namanya data logger, itu nama device yang tadi buat ukur suhu sampai dia bisa record. Nah namanya data logger. Oke, thank you banget ya, itu tadi. Oke. Racikan tetes mata ini kak, BUD nya berapa lama? Tetes mata itu bisa diracik ya? Saya kok belum pernah tahu, atau saya yang nggak tahu tetes mata bisa diracik. Atau mungkin BUD tetes mata itu 28 hari ya. Jadi ini tetes mata yang botolan itu, yang kalau
bukan mini dose. Kalau yang mini dose itu cuma 3 hari, 3 kali 24 jam. Kalau yang botolan yang multiple dose yang dipakai bolak-balik itu 28 hari gitu. Nah, yaitu racikan tetes mata itu salah, mungkin maksudnya mungkin resep tetes mata kali yang itu ya. Jadi intinya itu. Oke, thank you teman-teman buat yang sudah join. Jangan lupa ikut program SKS Master Uka ya. Tetes mata yang drop saya kok nggak pernah mini dose. Kalau mini dose 3 hari BUD-nya. Yang mini dose itu kemasannya plastik gitu, kecil. Cuman berapa mili? Kecil 2 mili atau 1 mili gitu. Nah, itu 3 hari. Tapi kalau yang botol, yang multiple dose itu 28. Ya, itu ya. Oke, jangan lupa join program SKS Master Ukai, ditunggu ya guys. Karena kelasnya mulai Senin depan, jadi bisa segera daftar biar nggak ketinggalan. Terus pengumuman bandingnya juga masih ada, 150.000 dapat 2 buku plus 1 program SKS. Itu juga berarti kalian harus cepet-cepet karena SKS-nya mulainya Senin tuh. Jadi kalian kalau mau beli sekarang aja sebelum stoknya kehabisan juga. Oke? Sampai jumpa di program SKS ya. Nanti kita bertemu lagi di SKS. Jadi jangan lupa join ya. Tapi SKS untuk UKI CBT ya guys, bukan UKI OSCE. Oke, next time nanti kalau ada live lagi akan di-share di Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagram Master Ukai. Ini live-nya disimpan jadi kalian bisa lihat lagi. Oke, ini ada lagi nih. Narkotik terakhir ya, narkotik injeksi dan oral beda SP ya Kak. Narkotik itu satu jenis, satu SP. Jadi kalau injeksi sama oral beda. Injeksi kalian buat SP sendiri, oral buat SP sendiri. Oral kalau misalnya nih kodein 10 mg sama kodein 20 mg itu SP-nya sendiri-sendiri. Kodein 10 mg 1 SP, kodein 20 mg 1 SP. Jadi benar-benar sendiri-sendiri. Kalau misalnya racikan puyer ada berapa item obat tapi ada amox di dalam racikannya, itu baiknya dipisah atau dipisah. Kalau misalnya obat simptomatik sama antibiotik itu dipisah karena yang simptomatik itu cuma dipakai sampai gejala hilang, kalau antibiotik harus sampai habis. Kalau misalnya kalian campur berarti mau nggak mau semuanya diminum sampai habis gitu. Jadi lebih baik dipisah. Kak, nggak ada kelas Zoom? Ada sebenarnya, tapi itu masuk di kelas bimbel online udah close. Jadi sekarang yang ada program SKS itu cuma 50.000. Itu ada share materi juga sama, tapi kita nggak ada Zoom karena biayanya ekonomis. Jadi share materinya itu dari PDF plus dapat 4 kali free tryout. Bisa join ya. Psikotropik injeksi oral. Psikotropik itu satu SP bisa lebih dari satu jenis asalkan di distributor yang sama. Jadi kalau misalnya injeksi sama oralnya beli di satu tempat yang sama, bisa dijadikan satu SP. Yang harus beda-beda yang narkotik ya. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah join. Semangat terus PKPA, yang BKPA, yang mau persiapan OSCE juga semangat. Jangan lupa kita tunggu di program SKS ya. Join ya, jangan lupa. Oke, sukses selalu guys. Ditunggu sumpahnya nanti, postingan-postingannya. Kalau udah sumpah, udah lulus OSCE, boleh tag Master Ukai. Karena kita juga pasti seneng banget kalau misalnya kalian bisa gabung jadi sejawat apoteker KC Indonesia. Oke, alay banget ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. See you. Nanti di save ya.